beberapa konsep inti dalam modul budaya positif yang telah saya implementasikan di dalam kelas maupun di sekolah. Di antaranya itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, saya lakukan dengan menanamkan pada diri saya bahwa sekolah merupakan tempat anak tumbuh dan berkembang secara sukarela dan sukacita, bukan tempat anak dicetak dan dibentuk berdasarkan kemauan guru dan paksaan. Oleh karena itu, di sekolah saya berusaha untuk menyajikan lingkungan yang aman dan positif, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian konsep yang berikutnya itu disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Saya terapkan atau saya implementasikan dengan berusaha untuk membuat anak memiliki kesadaran untuk berdisiplin diri dari dalam diri. Di sini saya berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang kuat agar anak melakukan suatu tindakan atas dasar motivasi dari dalam diri mereka sendiri, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semata hanya karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian di dalam melakukan restitusi pada anak, saya mengacu pada konsep segitiga restitusi, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, serta dengan menanyakan keyakinan yang ada pada anak, keyakinan yang ada. Kemudian di dalam melakukan restitusi, saya berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai atau dalam posisi manajer, walaupun dalam hal tertentu terkadang masih mengambil posisi sebagai teman maupun monitor. Yang terakhir, saya berusaha untuk membentuk suatu keyakinan kelas secara bertahap pada anak. Artinya keyakinan kelas yang saya tanamkan pada anak tidak diciptakan secara sekaligus, tetapi dengan memilahnya melalui dari keyakinan kelas yang paling penting untuk segera diimplementasikan hingga keyakinan kelas yang sifatnya pilihan atau anjuran. Nah, itu demikian tadi beberapa konsep inti di dalam modul budaya positif yang telah saya lakukan. Dalam seri berbagi kali ini, saya yang pertama membagikan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dari modul budaya positif sebagaimana saya jelaskan tadi, dan yang kedua berbagi pengalaman dalam implementasi penerapan modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru SDN 1 SDN 3 Hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat kerja kita. Pertama saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan permintaan mohon maaf yang setulus-tulusnya karena biasanya sudah waktunya pulang dan sekarang masih tertahan di sini ya Pak. Langsung saja tanpa berlama-lama, salah satu materi dalam guru penggerak adalah aksi nyata budaya positif. Artinya di sekolah itu kita dituntut untuk dapat menerapkan budaya positif yang semua itu tertuju pada anak Bapak Ibu. Nah,
Apa itu budaya positif? Jadi singkatnya begini. Kalau dulu kan ketika sekolah ada masalah, terus siswa ada masalah, guru ada masalah, untuk mencapai perubahan kita tanya apa masalahnya, bagaimana solusinya. Nah kalau sekarang kita bukan lagi bicara apa masalahnya dan bagaimana solusinya, tetapi kekuatan atau potensi apa yang ada dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Contohnya misalnya, anak kita ada anak seperti si Arya misalnya. Kita tidak berbicara bagaimana apa kelemahan Arya dan bagaimana solusinya, tetapi apa yang dimiliki Arya dan bagaimana agar Arya bisa mencapai hal positif itu. Jadi kita dituntut untuk dapat melakukan budaya positif tadi. Nah, isi dari budaya positif itu ada 6 komponen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini untuk mencapai budaya positif itu kita isinya ini. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani. Sebagai petani artinya petani itu bisa menanam padi, membuatnya bagus dan berbuah secara lebat, tetapi tidak bisa merubah, misalnya padi itu cerang dirubah jadi IR64 misalnya. IR64 dirubah menjadi sisadani misalnya. Itu tidak bisa merubah. Sehingga kewajiban guru itu hanya menyediakan sekolah bagaimana agar anak bisa berkembang. Jadi guru menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa mencetak siswa, tetapi guru bisa membuat siswa menjadi apa? Mengarahkan bukan menentukan, menumbuhkan bukan melahirkan. Kalau menumbuhkan kan tanaman kayak buah ini, bahasa tanamannya, bahasa orang bertani tangannya dingin. Itu menumbuhkan, kita itu hanya bisa menumbuhkan, tetapi tidak bisa merubah anak ini harus jadi apa, anak ini harus jadi ini, tidak bisa. Maksud tadi yang saya pada dasarnya semua siswa itu pasti memiliki potensi dan kelebihan. Nah tugas kita itu ayo mengarahkan si anak ini menjadi apa, menjadi arahnya mau kemana itu. Terus nah ini perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar mampu berpikir kritis, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini itu Bapak Ibu. Paradigma kita yang dulunya kita anak belajar dicetak menjadi apa, tetapi sekarang anak datang ke sekolah untuk mengembangkan, dia sudah membawa potensi apa? Dia datang ke sekolah, yaitu yang akan dikembangkan. Kewajiban guru untuk memfasilitasi. Ya, terus. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Artinya kalau dulu kita kan kalau menghukum nanti posisi kontrol ada ya. Membuat murid menjadi merasa bersalah, kemudian anak dikritik, dimarahi dan sebagainya, itu ternyata hal menurut teori pendidikan itu sama saja mengarah pada identitas yang gagal. Maka sekarang di pendidikan bersejarah itu kegiatan menghukum, kemudian membuat rasa bersalah itu merupakan tingkatan paling dasar. Itu sekarang dikurangi, artinya sudah tidak dipakai. Kalau dulu kan membuat murid agar disok terapi terus takut, nah itu kalau sekarang sudah tidak dipakai lagi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu, contohnya kayak kita contohkan si Beryl. Beryl itu motivasi melakukan
iseng dengan temannya itu apa sih? Kok mudah sekali tiba-tiba iseng, tiba-tiba anak temannya lagi belajar di Tonyo dan sebagainya. Itu sebetulnya ada motivasinya apa sih sebetulnya dari yang kok bisa berperilaku seperti itu? Nanti dari motivasi itu kita bisa memenuhi sebetulnya untuk apa anak melakukan itu dan kita bisa mengendalikan itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga untuk menjadi orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang nomor dua ini, contohnya misalnya kita anak disuruh apa untuk melakukan belajar misalnya, tetapi diiming-imingi dengan imbalan. Itu sebetulnya bukan kembali pada diri sendiri. Itu masih orientasinya masih imbalan. Dan itu ternyata kalau yang saya pendidikan yang benar itu kurang bisa menggali potensi diri. Dan yang terakhir ini yang motivasi perilaku manusia yang diharapkan. Dan inilah yang sebaiknya kita tumbuhkan sebagai seorang guru, artinya menjadikan siswa agar motivasinya itu anak belajar, anak menghormati guru, anak disiplin, itu motivasinya agar anak memang dari dalam dirinya bukan disuruh, bukan ingin dapat penghargaan, bukan ingin dapat juara dan sebagainya. Nah ini memang berat Bapak Ibu untuk menumbuhkan ini, apalagi kalau saya yang artinya baru jadi guru gitu. Artinya kan ini butuh latihan agar terutama kesabaran ya. Kalau saya sendiri sering kurang dapat mengendalikan gitu. Untuk menjadi orang-orang untuk menenangkan anak agar mampu menghargai diri sendiri, itu kan artinya seorang guru butuh trik tersendiri. Kalau misalnya guru memaksa, itu nanti motivasinya anak itu bukan pada dirinya tetapi agar tidak dihukum oleh guru ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan sebagainya. Itu ya tentang motivasi kepada terus. Nah ini yang saya sebutkan tadi motivasinya, kayak si Barry itu kenapa kok berbuat seperti itu, kemudian kayak Arya kenapa kalau bolos sekolah itu kok mudah sekali. Karena kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan mengekspresikan diri, terus kesenangan dan kekuasaan. Jadi ternyata kalau tidak salah satu ini tidak dipenuhi, itu timbulnya seperti anak-anak yang nakal itu. Contohnya Beryl pernah saya tanya begini, Beryl kenapa sih kamu kok nakal seperti itu? Ya nggak tahu Pak, saya ingin saja nakal. Berarti itu ada kebutuhan dalam diri yang belum terpenuhi, mungkin kasih sayang di rumah atau gimana belum terpenuhi sehingga ekspresinya dengan teman, atau bisa juga kekuasaan. Kekuasaannya apa? Dia kepengen diakui oleh teman-temannya, kepengen ditakuti oleh teman-temannya. Tetapi cara dalam mengekspresikan itu yang salah. Maka dalam memenuhi kebutuhan dasar ini ada trik-triknya, yaitu di sekolah itu dengan pendidikan, dengan motivasi dasar kehidupan manusia, motivasi dasar perilaku manusia itu. Ya terus. Nah ini keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas? Nah untuk dapat menunjukkan tadi artinya pendidikan yang biar meningkatkan kesadaran dalam diri anak, kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau dulu kita kan mengenal peraturan kelas, tata tertib kelas. Kalau sekarang yang dikembangkan itu keyakinan, bukan lagi peraturan. Kenapa keyakinan? Yaitu tadi, kalau anak sudah meyakini bahwa kebersihan itu adalah bagian dari diri saya, itu anak lihat sampah langsung diambil. Ya seperti kita lah, guru-guru misalnya. Kalau lihat sampah di sini kan kita inginnya tergerak. Nah, itulah yang ingin diciptakan di kelas. Artinya bagaimana agar anak itu meyakini bahwa apa yang menjadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Gitu.
sehingga anak bersemangat untuk menjalankan itu. Kalau peraturan kan berangkat tepat waktu, kalau tidak berangkat tepat waktu nanti ada hukuman. Nah itu kan disiplinnya karena ada hukuman, bukan karena diri sendiri. Nah itu yang akan dikembangkan di guru penggerak itu. Ya, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kita. Kalau posisi paling umum itu adalah penghukum. Contoh kata-katanya, patuhi aturan ini atau awas nanti kamu akan dapat hukuman. Nah ini posisi penghukum, ini posisi paling bawah. Kalau guru masih menggunakan posisi ini, artinya itu posisi kontrol yang paling bawah itu, artinya paling kurang baik. Terus pembuat orang merasa bersalah. Ini kadang-kadang ada anak melanggar, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kenapa sih kamu seperti itu? Berapa kali ibu bilang seperti ini, kok kamu masih murah? Nah ini anak menjadi merasa bersalah dan akhirnya anak itu berpikir bahwa diri anak itu penuh kesalahan, sehingga mereka berhenti, tidak merasa kecil diri. Sementara kalau kita kan diajari untuk positive thinking, untuk berpikiran yang baik-baik gitu kan. Nah, ketika seorang guru membuat anak merasa bersalah, itu akan justru melemahkan daya pikir anak. Terus sebagai teman, contoh kata-katanya, ayolah bantu bapak, ayo demi bapak kamu bisa nggak sih berubah demi bapak agar lebih baik lagi itu misalnya. Ya sudahlah, kali ini kamu salah nggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi. Ini posisi teman sudah mending. Artinya guru itu memandang anak sebagai rekan. Nah ini nanti ada plus minusnya, tetapi seorang guru yang memang memposisikan ini nanti tahu batasan teman, tahu batasan bagaimana dia bergaul dan bagaimana dia seorang guru bisa menempatkan diri. Terus mentor, ketika seorang guru dalam posisi mentor itu tanya, kenapa kamu seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Terus setelah kamu seperti itu, konsekuensinya apa? Nah itu ditanya. Artinya biar anak sendiri yang memilih apa yang akan dia lakukan. Dan yang terakhir yang paling ketika guru sudah dalam posisi teratas adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Itu anak diajak untuk berpikir dan diajak untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia disuruh untuk berpikir sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ini butuh kesabaran ekstra. Ini teori yang saya sendiri juga belum tahu caranya aplikasinya ketika di kelas. Karena memang bagus, tapi ketika kita dikembalikan pada jiwa kita, pribadi kita yang pada kesabaran dan sebagainya, itu agak sulit, memang sulit. Tapi ini yang sedang dikembangkan di terus. Nah ini Bapak Ibu, ini yang terakhir kita maaf ya. Kita masker. Lalu sahabat mulai. Ya, Bapak Ibu, ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan hari ini. Kedepannya kita ingin aksi nyata apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kita ingin mengajak bersama-sama perubahan paradigma itu. Marilah kita menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan. Contohnya nanti ini perubahan paradigma, kemudian insya Allah nanti program PAI pendidikan agama Islam akan kita programkan sholat berjamaah, sholat duha, ada magis ya, terus ada nado masinal husna dan hafalan kita pendek atau tafsir. Nanti kita bagaimana cara kerjanya kita bersama-sama ya Bapak. Tidak mungkin saya bisa melangkah sendiri. Ini program agama. Nah nanti program umum saya minta
wanita yang kita sharing bersama, kayak Pak Ali atau Mbak Lucy atau Mbak Dinda atau Mbak Iga, itu nanti misalnya kayak Mbak Iga kan ahlinya komputer, itu apa namanya, diprogramkan komputer itu bisanya sebulan berapa kali nanti diprogramkan, terus ada jadwalnya, terus ketika apa namanya dilaksanakan ada daftar hadir foto dan sebagainya, itu nanti bisa untuk dimasukkan di apa anggaran BOS, itu misalnya bisa masuk bahasa Inggris Bu sih. Nanti programnya apa silakan yang kreatif, misalnya program apa pekan hari percakapan bahasa Inggris, misalnya hari apa anak-anak percakapan bahasa Inggris, itu silakan dikemas seperti itu. Nanti asal jelas programnya apa, terus dibuat program, jadwal, terus ada dokumentasi, itu nanti bisa dimasukkan. Terus kayak gambar, terus menyanyi dan sebagainya itu silakan, terutama kayak apa namanya, kalau apa namanya program-program semacam itu kan kalau tidak ada nomor, kalau tidak ada dana kan mungkin sulit ya. Nah nanti yang penting kalau misalnya besok saya dipercaya sebagai bendahara Pak Ali dan Mbak Ika misalnya, silakan buat program sebagus mungkin, asal itu bisa dilaksanakan berapapun biayanya, asal masih terjangkau, nanti kita alihkan gitu ya. Makanya silakan fokus ke pengembangan sekolah kita agar bagaimana anak itu benar-benar memiliki apa namanya potensinya dikembangkan. Jadi silakan misalnya kayak Pak Ali, hadroh seminggu sekali misalnya. Jadi dibuat jadwalnya, daftar hadir, terus foto, itu nanti misalnya dananya dari mana? Misalnya dari tutor, itu kan ada, itu misalnya bisa dianggarkan seharinya misalnya 100.000 misalnya, kali 4 kan sebulan 400.000, itu harus jelas. Asalkan jelas, insya Allah nanti bisa dianggarkan. Yang penting pesan saya, asal program itu apa namanya bisa dijalankan, dan itu kalau hasil nggak usah dipikirkan, yang penting sudah jalan dan itu sudah maksimal dilakukan, insya Allah kita tidak akan menuntut ya. Artinya dari keuangan bendahara pun bisa nanti bisa dialokasikan. Jadi Bapak Ibu, itu yang ke depan kita laksanakan dari aksi nyata ini. Jadi sebetulnya acara hari ini adalah acara pemaparan aksi nyata dari guru penggerak yang sudah saya pelajari. Nah, sekali lagi semua itu bisa terlaksana jika kita semuanya bersama-sama. Kalau yang namanya masalah keuangan, terus terang saya kemarin saya bicara pada Bu Saki ya, Bu, di SD yang saya kunjungi kemarin di SD Maras itu 4 guru agama honor itu semua UMR, semua UMR gajinya. Dari mana? Ya mereka anggarannya ternyata bisa. Kita pun kalau negeri, misalnya Pak Ali, kayak yang saya sampaikan tadi, Pak Ali mau sebulan dapat tambahan 400.000 misalnya, bisa silakan 1 minggu kegiatan 4 seminggu sekali, 1 bulan kan 4 kali, itu bisa silakan jadi yang namanya di sana itu apa yang diberikan itulah yang akan didapatkan. Jadi silakan sekali lagi kepada kita semuanya, kita mendukung. Saya yakin kayak kepala sekolah kita, artinya ketika semua itu programnya bagus dan positif, insya Allah mendukung. Asal itu tapi nanti ya harus sesuai, artinya ada kayak di Arkas atau di BOS kan harus ada posnya masing-masing. Nah itu kita cari apa sih anggaran ini kemana sih larinya, yang penting jelas pertanggungjawabannya dan jelas pemanfaatannya. Itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan? Itu nanti kalau aku sholat duha itu bunyinya ke suatu. Bisa nanti ya nanti atau kita kalau yang di sana di bukan itu khusus minggu itu dibuat minggu, khusus Sabtu itu dibuat untuk kegiatan pengembangan diri. Ada yang melukis, ada yang apa namanya tari, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang dan sebagainya. Dan ternyata di sana itu kan saya tanya juga, nah itu dana untuk kegiatan pengembangan diri dari mana? Apakah narik ke siswa atau tidak? Ternyata sama dengan kita, mereka tidak narik,
Tetapi dari mana? Sekolah memfasilitasi mendatangkan guru, nanti sampaikan ke wali murid, Bapak Ibu ini ada fasilitas, ada pelaku ini, silakan Bapak Ibu yang membayar sendiri. Tapi wali murid kita kira-kira gimana? Artinya kalau memang, tapi saya yakin tetap mungkin ada yang berani. Saya yakin tetap walaupun berapa, ada yang berani bertobat, berani mengeluarkan. Nah itu yang ada ini coba kita dukung. Nah nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya kan yang lain insya Allah tertarik. Jadi coba nanti kira-kira orang tua siapa yang berani mengeluarkan dana itu silakan yang penting kalau di sana itu kuncinya ini sih komunikasi komite jalan. Pas waktu saya kunjungan di sana kebetulan komitenya pas datang itu ternyata komitenya nah itu mungkin dari komite nanti komite yang wali murid itu di sana seperti itu ternyata memang jarang. Artinya dengan dana bos yang kita sekian ini itu bisa terdukung oleh wali murid yang mereka peduli. Termasuk ini belum masuk nanti yang program santunan anak yang kurang mampu nanti insya Allah ya, mulai bulan depan atau selagi nanti programkan kalau kita jalankan. Maksudnya kan anak-anak diberi kotak infak di rumah, nanti setiap 1 bulan sekali dibawa ke sekolah. Nanti anak yang suruh belanja, artinya kita dampingi anak belanja, terus anak yang mau apa, terus nanti yang mau diberitahuan datang ke sekolah, nanti biar anak yang membagikan langsung. Itu kan nanti akan membekas di anak. Itu salah satu kegiatan anak pendidikan. Mungkin hanya itu. Nah, kan di sini kan ada sedikit yang kemarin ya yang beragama nanti yang itu apa diberi peluang juga. Nah, maaf saya sempat tadi mau menyampaikan ini. Nah untuk yang beragama non-muslim nanti saya berencana untuk memanggil wali murid yang mereka semuanya termasuk nanti tokoh agamanya. Nanti silakan kita berikan misalnya buah ini memang bisa membuat sendiri tidak apa-apa, tapi kalau misalnya memang kita untuk mendatangkan ahlinya nanti kita support. Silakan misalnya kegiatannya mau di hari Minggu atau di hari lain itu jadi satu aja atau ya terserah nanti programnya seperti apa, sehingga nanti ketika pelajaran agama mereka sudah tidak perlu pas misalnya pelajaran saya mereka bisa duduk dulu atau masuk siang dan sebagainya. Jadi kan silakan kayak mungkin kan itu ada sekolah minggu ya, Bu ya. Kalau sudah di sana di sekolah tidak perlu lagi mungkin. Nanti silakan saya berencana memanggil wali murid yang non-muslim itu untuk memfasilitasi bagaimana sebaiknya anak-anak ini. Gitu. Sebenarnya tadi ini tapi dadah Bu. Terlepas. Jadi setelah itu. Misalnya ada kegiatan apa yang itu kan anak yang lain itu nganggur gitu. Iya. Maksudnya partisi apa enggak gitu. Ya, boleh nanti kalau misalnya ibunya muncul sendiri yang mengisi silakan, tapi kalau tidak nanti dari tokoh agamanya bisa. Itu ya. Ya. Yang lainnya apa? Ya, ini apa musyawarah ya? Karena di kurikulumnya kemarin gimana kalau seandainya program itu ya dimatangkan salah satu dulu biar untuk motivasi yang lain-lainnya supaya nanti kok ada program seperti itu jalan ya. Nah anak-anaknya itu kan jadi biar masuk ke situ dulu. Mamanya program yang mau diutamakan itu apa dulu Pak? Lalu kita hadrop dulu misalnya. Nah, pokoknya hadrop dulu. Nah anak yang sudah punya hadrop itu kan udah dia fokus Pak ke hadrop dulu. Nanti kalau mau campur ada hadrop, ada satu dulu masih ada itu kan nanti anak itu masih kiranya belum
Memang seperti itu, artinya program yang seperti ini tidak bisa langsung terus memang tidak bisa. Pelaksananya pun tidak bisa sekaligus. Jadi nanti betul sekali nanti ini sebagai testing atau percobaan untuk kita nanti semester depan tahun ajaran baru kita benar-benar matangkan sehingga tahun ajaran baru kita sudah siap. Nah untuk testingnya nanti yang tadi yaitu yang hardware-nya, kalau nanti kayak hardware ya biar artinya biar ada pelaksanaannya biar ada terus biar anak melihat itu tadi biar anak semangat termotivasi gitu. Ini seperti itu. Terus yang kelas 1-2 mungkin programnya belum ini ya. Apa kira-kira ini? Kalau dari saya ya Pak, kalau anak yang kelas A dan latihan 1, 2, 3 karena ya kebetulan saya di kelas 1 sih pengennya itu ada kita kegiatan seperti di kelas belajar dan menulis karena banyak dari anak-anak kita itu yang masih kesulitan dalam hal menulisnya. Kalau untuk hitungan ya saya rasa sudah cukup mampu, hanya saja untuk menulis bahkan untuk hafal abjadnya itu pun masih banyak yang kesulitan. Jadi angka juga lihat mas aja belum tahu angka mas saya kendala kita kemarin, anak-anak nggak bisa itu kendala kemarin Pak, kenapa apa ya? Kendala ini ya Kendala COVID. COVID. khususnya untuk menanggulangi gitu, agar anak-anak tersebut ya bisa lah mengikuti, kan ada memang ada yang sudah bisa, ada yang belum. Takutnya nanti ada apa sih? Ya tetap kesenjangan di situ. Ketika nanti apa wali kelas mengajar yang tidak bisa ini, yang bisa ini bisa kita fokus ke sini, yang ini nanti apa tidak fokus. Jadi apa kalau bisa sih seminggu sekali kegiatan motivasi. Ya bagus itu sebetulnya di kayak program yang dulu kan ada pojok literasi itu ya. Sebenarnya sudah ada, cuma tinggal pelaksanaannya kita. Terus untuk yang tadi menanggulangi anak yang belum bisa, yang bacanya masih lambat, mungkin nanti bisa masuk kayak jam tambahan mungkin ya. Kita batasi misalnya anak kelas 3 yang belum bisa kita cari semuanya nanti gabung, nanti ada waktu tambahan untuk khusus baca itu. Nah, nanti bisa juga dari guru kelasnya atau dari misalnya tidak tahu pulang sempat dan sebagainya dari lain, tapi lebih baiknya dari wali kelasnya nanti ada jam tambahan, nanti bisa dimasukkan program gitu. Yang penting nanti ketika anak sudah kelas 4 sebisa mungkin sudah bisa baca gitu. Jadi kita prioritas gitu mungkin ya. Kita program dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih ada yang belum bisa baca. Ya, bisa tapi masih ya, makanya dipilih. Mungkin untuk kelas untuk jangka pendeknya mungkin bisa kita dari kelas 6 lah ya. Tapi kalau untuk jangka panjang nanti 1, 2, 3 kan masih sulit 1, 2. Kalau kelas 3 harus sudah bisa sehingga nanti tugas beratnya kelas 3 ini. Jadi nanti pokoknya anak kelas 3 jangan sampai tidak bisa baca. Bagaimana solusinya? Yaitu nanti mungkin ada jam tambahan di sini. Iya, calistung itu. Itu kelemahannya kenapa tidak ada program calistung. Kalau dulu kan ada ya. Sekarang kan nggak boleh. Anak dipaksa untuk belajar baca terus kan nggak boleh. Kalau apalagi kalau TK kan. Tapi sekarang kan kalau tidak bisa baca bagaimana? Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa nanti program ini ketika kita mau dijalankan, insya Allah banyak yang perlu kita bahas dan banyak persiapan Bapak Ibu. Sehingga kita perlu merencanakannya dengan matang sehingga pada akhirnya bisa terlaksana. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan awal yang baik ini, dengan awal yang mengawali perubahan ini namanya paradigma perubahan, kita harus menciptakan semangat dari diri sendiri. Sekali lagi saya perlu sampaikan, kita jangan melihat bagaimana apa kelemahan yang ada pada diri kita, tetapi mari kita lihat apa potensi yang ada
dan bagaimana kita cara mengembangkan. Insya Allah ketika kita memulai itu pelan-pelan kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.